review dari sebuah buku yang berjudul The Study of Sociology yang ditulis oleh Herbert Spencer. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devini Laura Mayromi dari kelas 1C Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Buku ini diterbitkan oleh Ilmiah Publishing Office, University of Michigan. Buku ini berbahasa Inggris, memiliki 448 halaman. Herbert Spencer adalah seorang filsuf ahli biologi, sosiolog, dan ahli teori politik liberal yang hidup selama era Victoria. Anehnya, dia adalah seorang otodidak yang menerima sangat sedikit pendidikan formal. Karya sastra dan ide-idenya sangat terkenal menjelang akhir abad ke-19, tetapi popularitasnya dengan cepat menurun. Satu-satunya kontribusi abadinya terhadap sejarah adalah proposisi Survival of the Fittest yang dibuat dalam buku Principles of Biology. Seiring dengan berjalannya penerapannya pada evolusi biologis, Spencer juga menganggap teori yang relevan dengan sosiologi dan etika sebagai perkembangan progresif masyarakat dan budaya. Herbert Spencer, seorang filsuf Inggris, dia juga merupakan seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Dia lahir di Derby 27 April 1820. Dia meninggal pada usia 83 tahun pada tanggal 8 Desember 1903 di Brighton. Kebanyakan karyanya ditulis tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati. Meskipun begitu, dia semakin dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri, termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi, dan ilmu-ilmu, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Pada tahun 1879, Spencer mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang sampai kini masih dianut walaupun muncul perubahan di mana-mana. Dia juga menerapkan secara analog atau kesamaan fungsi dengan teori evolusi karya Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Terhadap masyarakat manusia, dia yakin bahwa masyarakat merasakan evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai salah satu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Buku ini merupakan reproduksi sejarah pra 1923 yang dikuratori untuk suatu kualitas. Dilakukan penjaminan pada buku ini dalam upaya untuk menghapus buku dengan ketidaksempurnaan yang telah diperkenalkan oleh proses digitalisasi. Meskipun penulis sudah melakukan upaya terbaik mereka, buku-buku ini mungkin juga memiliki kesalahan sesekali yang tidak mengalami pengalaman dalam membaca. Penulis percaya karya sepenting ini secara budaya telah memilih untuk membawa buku ini kembali dicetak sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan mereka terhadap pelestarian karya di seluruh dunia. Darwinisme sosial menggambarkan bahwa perubahan dalam masyarakat berlangsung secara evolusioner atau berlangsung secara sangat lama yang dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dapat diubah oleh perilaku manusia. Individu menjadi poros utama perubahan. Meski masyarakat dapat dianalisis secara struktural, namun individu pribadi adalah dasar dari struktur
sosial karena Spencer memandang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai hakikat manusia secara inkorporatif. Struktur sosial dibangun untuk memenuhi keperluan anggotanya. Teori Spencer mengedepankan perjuangan hidup dan karenanya sangat cocok dengan perkembangan kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Perhatian utama Spencer adalah melacak atau menemukan proses evolusi sosial melalui masyarakat secara historis dan sosiologis. Dalam penerapan prinsip-prinsip evolusi biologis terhadap masyarakat merupakan sesuatu yang tidak begitu mengejutkan. Dengan demikian, analogi organik yang diterapkan pada masyarakat secara langsung dalam kerangka evolusi. Memahami organik seperti ini menjadi penting untuk kontrol yang lebih besar terhadap masyarakat yang mengakibatkan korelasi yang lebih dekat antara kebutuhan-kebutuhan individu dan masyarakat. Seperti juga Comte, Spencer juga menjelaskan tentang teori organik, evolusi, dan dasar-dasar dari praktis kemasyarakatan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang tertinggi. Dalam hal sosiologis, Spencer memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan dan perkembangan yang utuh, menggambarkan lebih dari sejumlah bagian dan hukumnya subjek yang menghilangkan bagian-bagian itu. Hubungan-hubungannya sama dengan hubungan fungsional dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini, Spencer merupakan seorang pelopor dari paham fungsionalis strukturalis kontemporer. Pemikiran Spencer mengenai evolusi masyarakat. Di waktu Spencer belajar tentang gagasan Darwin, ia bertekad untuk mengenakan prinsip evolusi yang tidak hanya pada bidang biologi, melainkan pada semua bidang pengetahuan lainnya. Proses evolusi masyarakat berawal dari perorangan bergabung menjadi keluarga, keluarga bergabung menjadi kelompok, kelompok bergabung menjadi desa, desa menjadi kota, kota menjadi negara, negara menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Di waktu Spencer belajar tentang gagasan Darwin, ia bertekad untuk mengenakan prinsip evolusi yang tidak hanya pada bidang biologi, melainkan pada semua bidang pengetahuan lainnya. Proses evolusi masyarakat berawal dari perorangan bergabung menjadi keluarga, keluarga bergabung menjadi kelompok, kelompok bergabung menjadi desa, desa bergabung menjadi kota, kota bergabung menjadi negara, dan negara menjadi persekutuan bangsa-bangsa. Dalam bukunya yang berjudul First Principles 1862, ia sempat mengatakan bahwa kita harus bertitik tolak belakang dari the law of the persistence of force, yaitu prinsip ketahanan kekuatan. Artinya, siapa yang kuat dialah yang menang dalam masyarakat. Teori Spencer mengenai evolusi masyarakat merupakan bagian dari teorinya yang lebih umum mengenai evolusi seluruh jagat raya. Dalam bukunya Social Statics, masyarakat disamakan dengan suatu organisme. Maksud Spencer di sini bahwa masyarakat adalah organisme itu dalam arti positivitis dan deterministis. Secara gejala sosial diterangkan berdasarkan suatu penentuan oleh hukum alam, hukum pemerintah atas proses pertumbuhan fisik badan manusia, memerintah juga atas proses evolusi sosial. Menurut Spencer, masyarakat adalah organisme yang berdiri sendiri dan berevolusi sendiri lepas dari kemauan dan tanggung jawab anggotanya, dan di bawah kuasa suatu hukum. Latar belakang dari adanya gerakan evolusi ini adalah lemahnya semua benda yang serba sama. Misalnya dalam keadaan sendirian atau sebagai perorangan saja, manusia tidak mungkin bertahan.
Maka dari itu ia merasa didorong dari dalam untuk bergabung dengan orang lain supaya dengan berbuat demikian ia dapat melengkapi kekurangannya tersebut. Spencer membedakan empat tahap evolusi masyarakat. Yang pertama, tahap penggadaan atau pertambahan. Yang kedua, tahap kompleksifikasi. Yang ketiga, tahap pembagian atau diferensiasi. Yang keempat, tahap pengintegrasian. Tahap penggandaan atau pertambahan, baik tiap-tiap makhluk individual maupun tiap-tiap orde sosial dalam keseluruhannya selalu bertumbuh dan bertambah dalam hal apapun itu. Yang kedua, tahap kompleksifikasi. Salah satu akibat dari proses pertambahan adalah makin rumitnya struktur organisme yang bersangkutan dengan struktur keorganisasian yang makin lama semakin kompleks. Yang ketiga, tahap pembagian atau diferensiasi. Evolusi masyarakat juga menonjolkan pembagian tugas atau fungsi yang semakin berbeda-beda. Pembagian kerja menghasilkan pelapisan sosial atau stratifikasi. Masyarakat menjadi terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Yang keempat, tahap pengintegrasian. Dengan mengingat bahwa proses diferensiasi mengakibatkan bahaya perpecahan, maka kecenderungan negatif ini perlu dibendung dan diimbangi oleh proses yang mempersatukan. Pengintegrasian ini juga merupakan tahap dalam proses evolusi yang bersifat alami dan spontan atau otomatis. Manusia sendiri tidak perlu mengambil inisiatif atau berbuat sesuatu untuk mencapai integrasi ini. Sebaiknya ia tinggal secara pasif saja, supaya hukum evolusi dengan sendirinya menghasilkan keadaan kerjasama yang seimbang itu. Proses pengintegrasian masyarakat berlangsung seperti halnya dengan proses pengintegrasian antara anggota-anggota Badan Fisik Indonesia. Perbedaan masyarakat militan versi industrial. Spencer juga membuat pengelompokan tipe-tipe masyarakat berdasarkan ciri-ciri mereka. Ia membedakan antara dua bentuk kehidupan bersama, yakni masyarakat militaristis dan masyarakat industri. Dalam masyarakat militaristis, orang bersikap agresif. Mereka lebih suka merampas saja daripada bekerja secara produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara kepemimpinan atas tipe masyarakat ini berada di tangan orang yang kuat dan mahir di bidang peperangan atau pertempuran. Ia mempertahankan kekuasaan dengan tangan besi, senjata, dan melalui tahayul. Masyarakat industri adalah masyarakat di mana kerja produktif dengan cara damai diutamakan di atas ekspedisi perang. Spencer mengatakan bahwa kata industri bukan untuk teknologi, melainkan dalam arti kerjasama secara spontan atau bebas demi tujuan yang damai. Ciri-cirinya adalah demokrasi, adanya kontrak kerja yang mengganti sistem budak, liberalisme dalam hal ini memilih agama, ada otonomi individu. Spencer berpendapat bahwa evolusi masyarakat industri ada kaitannya dengan sel-sel kelamin manusia yang sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan peningkatan mutu. Menurut hemat Spencer, kedua tipe masyarakat bertentangan terhadap satu dan yang lainnya, dalam artian bahwa mereka saling menolak. Dengan teori ini, Spencer menjadi menyambung lidah zaman yang amat sangat optimisme terhadap itikat baik individu. Dalam bukunya The Man vs. The State, Spencer menarik beberapa kesimpulan dari eksistensinya bahwa masyarakat industri harus dilihat sebagai pembebasan manusia dari cengkraman negara dan agama, yang keduanya bersifat absolutistis. Pemikiran tentang intervensi dan survival of the fittest.
Pada tahun 1850, Herbert Spencer mengenalkan survival of the fittest dalam buku Social Static. Dia meyakinkan bahwa kekuatan power hidup manusia adalah sarana untuk menghadapi ujian hidup serta menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial maupun fisik. Seleksi alam yang sangat kuatlah yang menang, menjadi prasyarat manusia menuju puncak kesempurnaan dan kebahagiaan. Survival of the fittest merupakan istilah yang digunakan oleh Spencer untuk memujuk pada perubahan yang terjadi di dalam dunia sosial. Dalam hal ini, ungkapan tersebut sebenarnya digunakan untuk menunjuk pada proses seleksi alam. Akan tetapi, Spencer menerima pandangan seleksi alam juga terjadi di dalam dunia sosial. Spencer menerima pandangan ini karena ia merupakan seorang Darwinis sosial. Jadi ia meyakini bahwa pandangan evolusi dunia tumbuh semakin baik. Dengan demikian, dunia harus dibiarkan begitu saja. Campur tangan pihak luar akan memperburuk situasi ini. Jadi jika tidak dihambat oleh intervensi eksternal, orang yang kuat akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang lemah pada akhirnya akan punah. Darwinisme sosial menggambarkan bahwa perubahan dalam masyarakat berlangsung secara evolusioner atau lama, yang dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dapat diubah oleh perilaku manusia itu sendiri. Individu menjadi poros utama perubahan. Meski masyarakat dapat dianalisis secara struktural, namun individu pribadi adalah dasar dari struktural sosial. Karena Spencer memandang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai hakikat manusia secara inkorporatif, struktural sosial dibangun untuk memenuhi keperluan anggotanya. Teori Spencer ini mengedepankan perjuangan hidup dan karenanya sangat cocok dengan perkembangan kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.